Mari kita lihat dalam Filipi 2 dengan judul perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Satu kasih artinya begini, kita harus mengasihi bangsa sendiri. Kasih harus menjadi dasar atau landasan dalam hubungan. Kita harus mengasihi sesama saudara sesuku bangsa. Yang kedua, satu jiwa. Kita harus sepemahaman, sepemikiran, senilai. Kita harus berjuang sama-sama dengan visi yang sama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk kesatuan bangsa. Satu tujuan, kita punya tujuan yang sama, tidak membawa kepentingan pribadi atau golongan. Ada 3K yang membuat kita sulit bersatu, yaitu ketiadaan kasih, kesombongan, dan konflik kepentingan. Saya ingin share yang pertama, penyebab disunity, ketidaksatuan adalah ketiadaan kasih. Kasih itu mempersatukan, kebencian menceraikan. Kasih kalau mulai hambar, masalah kecil jadi besar. Kasih itu yang memampukan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kasih membuat kita bisa menerima kekurangan orang lain. Kasih membuat kita mau mengerti dan mengampuni. 1 Petrus 4 ayat 8 bilang gini, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya percaya kasih itu akan melampaui perbedaan. Seringkali ketika orang pertama kali jatuh cinta, mereka tidak lihat perbedaan yang ada. Tapi ketika kasih menjadi hambar, masalah kecil jadi besar. Tahukah Anda bahwa kasih adalah kekuatan untuk orang berjuang? Kasih adalah perekat yang mempersatukan. Kehilangan kasih di bangsa ini akan kehilangan perekat. Tanpa kasih, hubungan gak bisa bertahan. Yang membuat kita sulit bersatu adalah perbedaan yang kita lihat menjadi penghalang. Rasisme merupakan penghalang persatuan bangsa. Kita ini lahir di Indonesia dengan berbagai keberagaman yang ada. Beda suku, beda bahasa, beda warna, beda agama. Saya pernah mengalami sebagai anak yang lahir di keluarga keturunan Tionghoa. Saya pernah diteriakan, dasar Cina, pulang sana. Tapi saya ini adalah anak keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia dan saya cinta Indonesia. Saya tidak punya kampung halaman di China. Kalau saya diusir keluar dari Indonesia, saya mau pulang kemana? Seringkali saya jengkel tapi saya mengasihi bangsa ini. Anda yang mengaku Anda orang Indonesia, pertanyaan saya, Anda sudah buat apa untuk Indonesia? Karena saya memang anak yang lahir di keturunan Tionghoa, tapi saya cinta bangsa ini dan saya berjuang untuk kesejahteraannya. Kasih itu membuat orang berjuang melampaui segala rintangan dan perbedaan. Karena saya cinta bangsa saya, bangsa Indonesia. Saya berjuang untuk kemajuannya. Waktu saya turun ke desa-desa, ke pedalaman, ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, saya tidak memandang perbedaan warna kulit, bentuk rambut, suku, bahasa menjadi penghalang untuk saya mengasihi mereka. Kasih kepada bangsa saya membuat saya tidak melihat perbedaan yang ada. Saya tidak melihat mereka miskin dan saya kaya. Saya melihat semua orang sama. Harusnya kita belajar kunci persatuan bangsa adalah cinta kepada bangsa. Kita harus terus menanamkan cinta kepada tanah air kita, bukannya memupuk kebencian di hati generasi kita. Jangan membuat perbedaan. Beberapa orang tua menanamkan bibit kebencian di hati anak-anak mereka dengan mengadakan perbedaan, menghina suku lain. Berapa banyak pernikahan beda suku yang sangat sulit sekali di bangsa ini. Kenapa? Karena kita melihat beda suku, kita beda. Kita Indonesia. Apakah suatu hari nanti saya mengizinkan anak-anak saya menikah dengan orang yang berlainan suku? Kenapa tidak? Kita semua sama. Kita Indonesia. Kalau kita terus memupuk kebencian, perbedaan di hati anak-anak kita, mustahil Indonesia sejahtera. Kita harusnya menghargai perjuangan para pahlawan.
dengan menjunjung tinggi persatuan. Hanya kasih kepada bangsa yang akan mampu mengatasi semua perbedaan yang ada. Ingat baik, kita tidak bisa milih kita lahir di mana, dengan warna seperti apa, dengan keluarga seperti apa. Kalau kita lahir di Indonesia dengan segala keberagaman yang ada, kita patut menghargainya. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.